Ada tipe ulama, kata Allah dalam Al-Quran, mereka telah diberikan ayat-ayat kami, tapi kemudian mereka melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Hafal ayat Quran, hafal hadis, tahu kaidah-kaidah dan dalil-dalil agama. Tidak sedikit ulama yang disebut dengan cendekiawan dan intelektual muslim saat ini yang telah mengubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang halal bisa jadi haram, yang haram malah justru dihalalkan. Itu semua atas nama apa? Atas nama Islam. Ada diskusi di bulan Ramadan ini di kampus perguruan tinggi. Diskusinya berjudul menerima perkawinan sesama jenis dalam Islam. Ini diskusi sama dengan perbuatan mungkar dan maksiat besar seperti zina, seperti perjudian, minuman keras di siang hari bulan Ramadan. Ya. Tidak bisa kita bayangkan. Yang ngomong orang berjilbab, orang pakai peci, pakai baju koko. Belum lagi yang melegalkan perkawinan beda agama. Nauzubillah min dzalik. Maka kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita senantiasa amanah. Amanah ilmu ini jangan dikhianati. Amanah rakyat jangan dikhianati. Amanah dari keluarga kita jangan dikhianati. Karena ini berkaitan langsung dengan amanah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali kita mengubah amanah itu, faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ithmuhu 'alal ladzina. Sekali kita mengubah wasiat amanah dari Allah, maka kita akan mendapatkan dosanya. Dan dosa itu bukan hanya sekedar dosa pribadi kita, tapi dosa jariah. Siapa yang mengikuti kita dalam kesesatan, maka dosa itu akan ditimpakan juga kepada kita yang pertama kali memulai perbuatan-perbuatan yang tidak pantas dan tidak baik dalam ajaran Islam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya juga dosa-dosanya diampuni oleh Allah, dan di sepertiga terakhir Ramadan ini mudah-mudahan kita tergolong ke dalam bagian hamba-hamba Allah yang mendapatkan kemuliaan, bahwa kita semua mendapatkan kebebasan dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah. Mari kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluhu Subhanahu wa ta'ala atas karunia nikmat iman, nikmat Islam, taufik dan hidayah, sehingga sampai hari ini, detik ini, kita masih dapat menjalankan perintah Allah, melaksanakan ibadah Jumat di bulan suci Ramadan, yang insya Allah senantiasa membawa kebaikan, menambah ketakwaan, dan menambah amunisi bagi kehidupan kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala.
Salawat dan salam tak lupa mari kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala, mari kita sama-sama saling mengingatkan agar kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketakwaan inilah yang akan menyelamatkan kita. Sebagaimana puasa menjadi perisai, as-siyamu junnatun, puasa adalah perisai bagi kita, sebagai pertahanan bagi diri kita. Pertahanan dari apa? Dari siksa api neraka. Pertahanan dari apa lagi? Pertahanan dari godaan hawa nafsu. Maka dengan kita menahan diri kita dari godaan hawa nafsu, kita dididik dan dilatih sebulan penuh di bulan suci Ramadan ini, maka insya Allah diharapkan, sebagaimana Allah menyatakan la'allakum, diharapkan agar kita dapat menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin dirahmati Allah, amanah adalah merupakan sifat dasar yang dimiliki oleh seorang nabi dan rasul. Apalagi nabi akhir zaman, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dikenal sebelum diutus menjadi rasul, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau dikenal sebagai pemuda yang sangat amanah, dengan gelar Al-Amin, orang yang paling dipercaya, orang yang paling amanah, paling jujur dalam melaksanakan tugas-tugas dan kewajibannya. Maka Nabi SAW memiliki sifat amanah itu baik sebelum maupun sesudah beliau diangkat menjadi nabi atau rasul, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat amanah seorang rasul, Rasulullah, diwujudkan dalam transaksi, dalam pergaulan, dalam bisnis, dalam perdagangan. Semua dilaksanakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sifat amanah yang sangat tinggi, sehingga tidak heran bahwa penduduk Makkah sekalipun yang musyrik, mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, mereka tetap mempercayakan barang-barang berharga, titipan-titipan berharga itu dititipkan kepada seorang yang bernama Muhammad putra Abdullah, meskipun Muhammad saat itu sudah berstatus sebagai seorang nabi dan rasul, yaitu menjadi musuh nomor satu orang-orang kafir Quraisy di Makkah. Karena mereka tidak percaya dengan sesamanya. Mereka lebih percaya kepada kejujuran seorang Muhammad. Tetapi mereka tidak lagi mengasihi, tidak lagi menyayangi Nabi Muhammad SAW hanya disebabkan dia menyatakan diri bahwa telah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semua ikatan kekerabatan, ikatan kasih sayang, itu semua menjadi putus antara Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang Makkah. Apalagi setelah Nabi SAW menjadi Rasul, Rasulullah SAW sangat amanah dalam menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu ayat pun yang disembunyikan dari umat manusia ini. Tidak ada satu bagian Al-Quran pun yang kemudian hilang atau dihilangkan atau disembunyikan karena misalnya itu menyangkut harkat dan martabat diri pribadi Nabi Muhammad SAW. Coba bayangkan, ada ayat yang Allah turunkan untuk menyindir, mengecam tindakan Nabi SAW. Ketika misalnya datang kepada Rasulullah seorang tunanetra, ingin mendapatkan petunjuk, ingin mendapatkan hidayah, ingin mendapatkan nasihat dari Nabi,
ingin tahu tentang ajaran Islam, tapi Nabi SAW berpaling dari seorang tunanetra itu, yaitu Abdullah ibn Ummi Maktum, dan lebih memperhatikan tokoh-tokoh pemuka-pemuka Quraisy yang sedang didakwahinya. Maka turunlah ayat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Allah mengecam Nabi Muhammad telah berbuka masa. Dia telah berpaling dari seorang yang ingin mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Ta'ala. Dia lebih memprioritaskan, lebih menginginkan masuk Islamnya orang-orang kafir, pemuka-pemuka Quraisy, daripada orang biasa yang tunanetra ini yang ingin mendapatkan hidayah. Itu dikecam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi ayat yang lain yang berbicara hampir sama dalam kasus yang berbeda. Kalau itu terjadi kepada seorang raja, kepada seorang pemimpin besar, ada rakyat, ada yang mengkritiknya, ada yang mengecamnya, tentu dia tidak akan mencantumkan kritikan ataupun kecaman-kecaman itu dalam buku biografinya, autobiografinya, atau buku-buku yang ditulis oleh para sejarawan, karena itu merupakan aib dan cacat bagi seorang pemimpin. Maka kita percaya 100% dengan ajaran yang diberikan oleh Nabi SAW kepada kita, karena itulah yang mewakili kemurnian wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terjaga sampai yaumil qiyamah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Pertanyaannya, kenapa kita bisa percaya kepada ayat-ayat itu? Ada ayat yang turun memerintahkan kita berpuasa, kita percaya, kita jalani sampai detik ini, bahkan sampai nanti generasi anak cucu kita berikutnya juga mereka tetap berpegang teguh kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada ayat yang memerintahkan kita untuk berhaji, berzakat, bersedekah, untuk menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, maka seperti itu pula kita dan generasi kita harus tunduk dan patuh, karena kita percaya kepada sosok yang membawa risalah itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka amanah, sifat amanah ini harus menetes dan turun ke dalam diri kita sebagai setiap muslim. Allah perintahkan kita di dalam surah An-Nisa ayat 58, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'izukum bih innallaha kana sami'an basira. Sungguhnya Allah perintahkan kepadamu untuk menunaikan atau menyampaikan amanat-amanat itu kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum atau memerintah di antara manusia, maka hukumlah, maka perintahlah, tetapkanlah urusan itu di antara manusia secara adil. Ini perintah Allah. Allah bukan hanya bicara tentang ibadah, perintah untuk beribadah, untuk sholat, untuk zakat, untuk puasa, haji, dan sebagainya. Dan itu pun bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Allah juga berbicara bagaimana menata kehidupan kita ini dengan sebaik-baiknya. Setiap pemimpin harus amanah dalam menyampaikan amanah kekuasaannya, karena amanah itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dikembalikan kepada pemiliknya dengan sebaik-baiknya tanpa ada kekurangan suatu apapun. Sebelum manusia mendapatkan amanah kepercayaan ini, Allah telah menawarkan amanah itu kepada langit, kepada bumi, kepada gunung, untuk menerima amanah yang berat, yaitu amanah risalah ini. Sebagaimana surat Al-Ahzab 72 menyatakan, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Gunung, bumi, langit, semuanya sudah ditawarkan oleh Allah untuk menerima amanah risalah ini, tapi mereka menolak. Kenapa mereka menolak? Karena mereka tidak diberikan akal fikiran, mereka tidak punya hati nurani. Maka gunung, langit, dan bumi itu selalu bawaannya itu adalah temperamental, keras,
Bagaimana kita tahu itu semua? Kita dapati dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim. Tidak ada satupun makhluk di atas muka bumi ini, terutama makhluk yang kuat, yang gagah seperti langit, bumi, dan gunung, alam semesta ini, tidak ada yang sanggup untuk menahan emosi, tidak ada yang sanggup untuk menahan kendalinya. Kalau ada di antara manusia ini yang berbuat syirik ataupun mengatakan ucapan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka maunya itu ingin membinasakan manusia. Mereka maunya itu ingin menghancurkan manusia yang syirik dan kufur kepada Allah. Apa buktinya? Dalilnya di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 82 mengatakan, takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu an da'u lirrahmani walada. Langit itu pecah, gunung bergetar keras, bumi ini terbelah karena ada manusia yang mengatakan bahwa Tuhan itu punya anak. Mereka maunya menimpakan siksa dan azab kepada manusia ini. Sampai dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas bahwa kemusyrikan itu betul-betul dijauhi dan dibenci, dimurkai oleh seluruh makhluk Allah, terutama langit, gunung, dan bumi, kecuali dua jenis makhluk, yaitu jin dan manusia. Bahkan jin dan manusia ini yang banyak mensponsori dan memfasilitasi kemusyrikan dan kekufuran di atas muka bumi. Maka itu tidak diberikan kepada langit, bumi, dan gunung, tapi diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, orang yang penyabar, orang yang penyantun, orang yang lembut, orang yang senantiasa menginginkan kebaikan, menginginkan hidayah bagi seluruh umat manusia ini. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Maka kita harus meneladani akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Amanah dalam kepemimpinan, baik kepemimpinan di dalam rumah tangga. Kita sebagai laki-laki yang wajib melaksanakan ibadah Jumat ini, kita semua ini adalah pemimpin. Pemimpin di dalam unit yang terkecil, yaitu rumah tangga kita masing-masing. Kita harus berbuat adil kepada istri kita, adil kepada anak-anak kita, adil kepada kerabat dan keluarga besar kita. Tidak boleh kita berbuat zalim kepada mereka. Tidak boleh kita mengurangi dan mencurangi hak-hak yang harus mereka dapatkan sedikit pun. Dan kita harus menjadi pemimpin, al-qawwamun, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, dan menanggung beban kewajiban untuk mencari nafkah, untuk menghidupi keluarga-keluarga kita. Maka itulah perintah Allah. Kita harus jaga ini dengan sebaik-baiknya, karena amanah ini akan dimintakan pertanggungjawaban pada hari kiamat nanti. Demikian pula amanah harus dijaga oleh para pemimpin masyarakat, penguasa. Dia harus menjaga amanah ini dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh menyalahgunakan amanah, tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangannya untuk kepentingan diri sendiri, kepentingan golongan, kepentingan partainya. Karena dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumil qiyamah. Azab yang paling berat akan diberikan kepada pemimpin yang fasik, pemimpin yang fajir, pemimpin yang zalim, sebagaimana dikemukakan dalam banyak ayat-ayat Al-Quran. Inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabil. Rakyat kecil saja kalau mengikuti pemimpin yang zalim tanpa kritik, tanpa reserve, itu mereka akan mendapatkan azab dari Allah. Mereka nanti akan mengadu kepada Allah, ya Allah, kami ini hanya taat bongkoan, kami ini hanya patuh saja kepada pemimpin-pemimpin dan penguasa-penguasa kami. Fa'adalluna sabil, tapi ternyata mereka itu berkhianat, tapi mereka menyesatkan kami, ya Allah. Maka berikanlah siksa kepada pemimpin-pemimpin kami 2 kali lipat lebih daripada yang kami terima. Tapi Allah menjawab tidak begitu. Qala likullin dhi'fun. Masing-masing, baik pemimpin maupun yang mengikutinya, mereka akan mendapatkan siksa berlipat-lipat ganda. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Dan kita semua akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah amanah ulama dalam membimbing umat. Ulama punya ilmu agama, ilmu tentang syariat. Dia harus adil kepada umat.
Bagaimana adilnya ulama kepada umat ini, yaitu dengan membimbing umat ini ke jalan yang lurus, dengan menasehati mereka secara baik untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala, membimbing mereka untuk mencari nafkah yang halal, menjauhkan mereka dari cara-cara yang mungkar, dan terus senantiasa beramar ma'ruf nahi mungkar, agar praktek-praktek menyimpang di tengah masyarakat itu bisa dijauhi oleh umat dan masyarakat kita. Maka Allah juga akan pertanyakan, akan minta pertanggungjawaban amanah yang diemban oleh para ulama ini. Watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fatba'ahu syaitanu minal ghawin. Ada tipe ulama, kata Allah dalam Al-Quran, mereka telah diberikan ayat-ayat kami, tapi kemudian mereka melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Hafal ayat Quran, hafal hadis, tahu kaidah-kaidah dan dalil-dalil agama. Tidak sedikit ulama yang disebut dengan cendekiawan dan intelektual muslim saat ini yang telah mengubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang halal bisa jadi haram, yang haram malah justru dihalalkan. Itu semua atas nama apa? Atas nama Islam. Ada diskusi di bulan Ramadan ini di kampus perguruan tinggi. Diskusinya berjudul menerima perkawinan sesama jenis dalam Islam. Ini diskusi sama dengan perbuatan mungkar dan maksiat besar seperti zina, seperti perjudian, minuman keras di siang hari bulan Ramadan. Ya. Tidak bisa kita bayangkan. Yang ngomong orang berjilbab, orang pakai peci, pakai baju koko. Belum lagi yang melegalkan perkawinan beda agama. Nauzubillah min dzalik. Maka kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa amanah. Amanah ilmu ini jangan dikhianati. Amanah rakyat jangan dikhianati. Amanat dari keluarga kita jangan dikhianati. Karena ini berkaitan langsung dengan amanah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekali kita mengubah amanah itu, faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ithmuhu 'alal ladzina. Sekali kita mengubah wasiat amanah dari Allah, maka kita akan mendapatkan dosanya. Dan dosa itu bukan hanya sekedar dosa pribadi kita, tapi dosa jariah. Siapa yang mengikuti kita dalam kesesatan, maka dosa itu akan ditimpakan juga kepada kita yang pertama kali memulai perbuatan-perbuatan yang tidak pantas dan tidak baik dalam ajaran Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Qul qawli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wahda sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi fa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya rabbana sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insya Allah. Ya, terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya. Ya, ini progres kita terbaru. Dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama ya, untuk kamar-kamar, dan nah di situ musola. Nanti di situ musola ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita insya Allah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya. Kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insya Allah semua udah jadi. Alhamdulillah ke dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah di sini buat aula. Aula semua di sini ya. Mohon doanya terus. Mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA. Buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi. Buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 0877 063 7192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.